Saya menyapa sahabat-sahabat terbaik dari pengacara Batak Tebak Langsung. Dalam topik kali ini sahabat, saya memberikan satu opini atau pendapat hukum terkait perbuatan aborsi. Hal ini untuk menjawab adanya pertanyaan yang ditujukan kepada pengacara Batak Tebak Langsung. Bagaimanakah menurut hukum perbuatan menggugurkan anak atau mengaborsi seorang anak dalam rahim yang masih janin? Bagaimanakah pandangan hukum? Apakah diperbolehkan dan ataukah dilarang oleh hukum? Untuk itu sahabat, saya akan memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Karena kasus aborsi memang menarik untuk kita cermati. Karena kasus ini sering terjadi kita lihat di tengah-tengah masyarakat. Baik karena faktor medis ataupun karena faktor hal lain, yaitu salah satu faktor ketidaksetujuan dari seorang ibu untuk mengandung dan melahirkan anak tersebut. Karena faktor misalnya faktor adanya pemerkosaan atau karena faktor ketidakmampuan untuk menafkahi anak tersebut atau karena faktor terjadinya kehamilan di luar nikah. Untuk itu sahabat, saya akan memberikan satu jawaban bahwa di dalam pasal 34 KUHP ada ketentuan norma hukum yang melarang perbuatan melakukan aborsi. Dalam pasal 346 KUHP berbunyi, seorang wanita yang sengaja menggugurkan, mematikan kandungannya, atau menyuruh orang lain untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Inilah pasal 346 KUHP yang melarang perbuatan aborsi, di mana dengan ancaman hukuman paling lama 4 tahun. Namun sahabat, ada pengecualian bahwa perbuatan aborsi bisa dilakukan berdasarkan Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009. Di dalam pasal 75 ayat 2 sahabat, dapat kita lihat pengecualian itu dapat dilakukan aborsi karena ada 2 hal dapat dilakukan aborsi. Karena 2 hal yang merupakan pengecualian. Yang pertama, indikasi kedaruratan medis. Artinya bisa mengancam kesehatan ibu kandung atau anak yang di dalam kandungan tersebut atau janin yang dalam kandungan tersebut. Kedua, syarat kedua, bahwa kehamilan akibat perkosaan. Artinya boleh atau dapat dilakukan terhadap janin yang terjadi karena akibat pemerkosaan, di mana seorang ibu tidak menginginkan anak tersebut dilahirkan. Kemudian ada syarat untuk itu sahabat. Pertama, bahwa umur kehamilan itu tidak boleh lebih dari 6 bulan. Kemudian yang kedua, bahwa tenaga kesehatan medis yang akan melakukan aborsi haruslah yang memiliki keterampilan untuk itu, yang tidak menimbulkan efek terhadap atau resiko terhadap kesehatan dari ibu yang akan diaborsi. Kemudian yang ketiga, adanya persetujuan ibu yang hamil atau persetujuan dari ibu janin yang akan diaborsi. Kemudian adanya penyediaan layanan kesehatan. Itulah syarat untuk dapat
melakukan aborsi bagi petugas medis sesuai dengan undang-undang kesehatan ini. Kemudian sahabat, bagaimanakah jika perbuatan aborsi itu dilakukan tidak dengan persetujuan dari ibu yang akan diaborsi atau ibu yang mengandung janin yang akan diaborsi? Ada ketentuannya di dalam pasal 347 KUHP yang normanya berbunyi sebagai berikut. Ayat 1. Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Ayat 2. Jika aborsi tadi mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Itulah sahabat mengenai ketentuan tentang aborsi. Aborsi prinsipnya tidak boleh sesuai dengan pasal 346 KUHP. Namun dapat dikecualikan tadi berdasarkan Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009. Namun sahabat tadi, intinya bahwa perbuatan itu diperbolehkan dengan syarat. Ada 2 syarat tadi, yaitu syarat indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat diperkosa atau perkosaan. Itulah yang diberikan oleh undang-undang medis sebagai pengecualian dalam melakukan aborsi sehingga tidak dilarang, sehingga tidak diancam dengan pasal 346 KUHP tadi. Demikianlah pendapat singkat yang diberikan oleh Batak Pengacara Tebak Langsung. Semoga jawaban secara hukum ini dapat memberikan satu pelajaran hukum bagi kita atau bagi keluarga kita atau bagi siapapun agar tidak dikenakan pasal melakukan perbuatan aborsi, dan agar orang yang mempunyai kewenangan untuk itu juga tidak semena-mena melakukan perbuatan-perbuatan aborsi.